Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik semuanya ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kita akan belajar bersama. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari persiapkan dirimu terlebih dahulu ya. Karena sudah siap, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang keempat. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa dapat menemukan informasi dari teks. Yang kedua, siswa dapat memperagakan gerakan tarian dengan pola lantai dan iringan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pola barisan dua bangun datar. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, dari teks ini kita diajari agar kita semua warga sekolah saling peduli terhadap lingkungan sekolah. Kalau contohnya kita makan ataupun minum, mari kita buang sisa sampah kita pada tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan supaya kita tetap sehat. Apa isi teks tersebut? Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Nah, isi teks tersebut adalah menceritakan pekarangan sekolah yang kotor karena kurang pedulinya semua warga sekolah terhadap lingkungan sekolah. Nah, warga sekolah ini anak-anak sudah tahu ya. Contohnya seperti Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru beserta staf pegawai, siswa, orang tua siswa. Nah, bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Dari teks tadi kita mengetahui bahwa ciri-ciri sekolah yang tidak bersih adalah sampah dibuang sembarangan, taman di depan kelas kurang diperhatikan atau dirawat, dan lingkungan sekolah tidak tertata dengan rapi. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Nah, kamu dapat melihat gambarnya ya. Apa yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Jika melihat pekarangan sekolah yang kotor, apa yang kamu lakukan? Nah, ini ibu membuat atau menceritakan sebuah gambar yang sudah kita lihat, dan inilah yang dapat ibu ceritakan. Anak-anak dapat membuat cerita tentang gambar yang sudah anak-anak amati, buat dengan bahasamu ya. Nah, di sini ibu membuat pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, itu adalah judulnya. Halaman sekolah sangat kotor. Halaman sekolah sangat kotor karena semua warga sekolah tidak menjaga kebersihan sekolah. Sampah dibuang di sembarang tempat. Setelah selesai memakan makanan, bungkus dan sisa makanan asal dibuang sembarangan. Begitu juga dengan minuman. Botol kemasannya dibuang sembarangan padahal terdapat tempat sampah di sekolah. Jika halaman sekolah kotor terus, maka semua warga sekolah akan terkena penyakit seperti penyakit demam berdarah dan sakit perut karena lingkungan yang kotor sangat disukai nyamuk dan lalat. Marilah kita menjaga pekarangan sekolah agar kita sehat. Nah, jika kita melihat pekarangan sekolah kita kotor, maka yang kita lakukan adalah sebaiknya kita membersihkan dan merawat pekarangan.
Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Nah, pada gerakan tari menyapu lantai, kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Contohnya seperti kepala, tangan, dan kaki. Pada kepala bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ataupun menunduk, dan sebagainya. Pada gerakan tangan kita bisa mengayun, melambai, dan sebagainya. Pada gerakan kaki kita bisa berjalan ke depan, berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, dan ke belakang. Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang kembangkan tari gerakan menyapu lantai dengan menggunakan pola lantai. Nah, di sini kita akan kembangkan gerakan menyapu lantai ya. Nah, contohnya yang pertama coba lihat gambarnya. Nah, itu disebut dengan pola lantai horizontal. Horizontal itu sama dengan mendatar ya, dari kiri ke kanan. Lalu yang kedua, pola lantai vertikal. Vertikal itu dari depan ke belakang. Nah, lalu yang ketiga, perhatikan gambarnya. Ini disebut dengan pola lantai membentuk huruf V. Nah, ini dia ya, mereka menari lalu membentuk huruf V. Nah, yang keempat disebut dengan pola lantai membentuk huruf O. Nah, mereka melakukan gerakan menyapu lantai dengan membentuk huruf O. Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, inilah dia alat musiknya. Namun, jika alat musik tersebut tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya, gunakan botol plastik bekas. Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Nah, inilah dia gambar rebana dan gendang. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Lalu bagian kulit pada gendang berupa bangun datar segitiga. Nah, ternyata pada alat musik tersebut ada bangun datar yang kita temukan seperti lingkaran dan juga segitiga. Dua atau lebih bangun datar dapat disusun dengan susunan membentuk pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ada lingkaran dan juga segitiga. Nah, di sini ada dua bangun datar, lingkaran dan segitiga. Nah, yang pertama yaitu lingkaran segitiga. Lalu kita ulangi lagi, lingkaran segitiga. Ulangi lagi, lingkaran segitiga. Lingkaran segitiga. Nah, kita membuat pola tersebut secara berulang-ulang. Nah, yang kedua, perhatikan gambarnya. Di sini juga ada dua pola bangun datar, ada lingkaran dan segitiga. Nah, di sini ada dua lingkaran, lalu ada dua segitiga. Kita ulangi lagi, dua lingkaran, lalu dua segitiga. Nah, yang ketiga, di sini ada satu segitiga, lalu dua lingkaran. Kita ulangi lagi, satu segitiga, dua lingkaran, satu segitiga, dua lingkaran. Nah, kita ulangi ya, sesuai dengan pola-pola yang sudah ditentukan. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, di sini sudah dibuat gambarnya ya. Nah, di sini ada dua lingkaran, lalu dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga. Lalu kita lanjutkan lingkaran, lingkaran. Nah, ada dua lingkarannya ya. Dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga, dan dua lingkaran. Nah, yang kedua ada persegi, lalu ada dia belah ketupat, persegi, belah ketupat, persegi.
belah ketupat. Nah, itulah dia ya. Kita ulangi polanya sesuai dengan yang ditentukan. Persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat. Nah, yang ketiga, belah ketupat, persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat, persegi. Nah, yang keempat, persegi. Nah, dia langsung titik-titik ya. Kamu boleh lihat ya pola yang selanjutnya untuk mengisi titik-titik tersebut. Nah, pada pola yang selanjutnya itu ada persegi, lingkaran. Persegi, titik-titik. Berarti persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran. Nah, yang kelima, segitiga, lingkaran, persegi, segitiga, lingkaran, persegi, segitiga, lingkaran, persegi. Nah, gampang ya anak-anak ibu guru. Nah, anak-anak, sekianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak ibu guru. Jika ada kekurangan dan kesalahan, ibu mohon maaf ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbahagia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.